Lalu bagaimana sikap-sikap partai dan kelompok DPD, Pak Tief? Dan pandangan PKS sendiri seperti apa ya? Begitu wacana amandemen kelima ini dibuka di MPR RI, ya maka pandangan-pandangan fraksi dan kelompok-kelompok di DPD tentunya berbeda, ya. Teman-teman DPD langsung bicara, kalau amandemen dilakukan, ya, maka DPD usul perubahan pasal 22D Undang-Undang Dasar, yaitu mengenai kewenangan DPD RI, ya. Mereka ingin ikut ditambahkan, ya, kata memutuskan undang-undang, ya, bukan sekedar mengusulkan, ya, membahas, ya, rancangan undang-undang, tapi tidak berwenang untuk ikut memutuskan, ya. Nah, mendengar usulan ini, terus terang saya ungkap saja, fraksi PDIP dan fraksi Gerindra langsung menjawab, ya, kalau begitu kita kembali aja ke Undang-Undang Dasar yang asli. Nah, ini kan lebih ramai lagi kan. Sementara fraksi Golkar, PKB, Nasdem, ya, PAN dan juga Partai Demokrat tidak setuju dengan perubahan itu. Satu-satunya yang setuju, dan ini tertulis, ya, saya bukan mengaku-ngaku, dan ada itu semua catatannya, ya. Satu-satunya yang setuju untuk perubahan pasal 22D ini adalah fraksi PKS. Kenapa? Ya, menurut kami DPD kan harus diberi kewenangan. Kewenangannya yang jelas, ya. Kan tidak elok mereka dipilih dengan voting langsung, gaji sama dengan DPR, fasilitas sama, tapi cuma warawiri, ya, mohon maaf nih, ya, usulan-usulan daerah mereka bawa mentok, ya. Kalau saya baca pemikiran teman-teman fraksi lain, kalau boleh saya baca ini, mungkin mereka berhitung secara politik, ya, namanya lembaga politik, ya. Jika DPD diberi kewenangan seperti DPR itu, katakanlah ada satu fraksi DPD, itu kan akan menjadi fraksi terbesar di MPR. Ya, bayangkan kursi mereka 136 kursi. Nah, menghadapi 9 fraksi saja, yang lain ini pada pusing, udah tambah lagi, ya, paling besar pula lagi. Ya. Nah, itu persoalan di dalam usulan DPD tadi. Mengenai wacana kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, ini juga akan setback kembali, ya, implikasinya luas. DPD tentu dibubarkan, kan gitu. Kalau berlaku yang asli, DPD dibubarkan. Komisi-komisi yang hampir seratusan jumlah ini dibubarkan semua. Pilpres tidak langsung lagi, tapi dipilih oleh MPR. Lalu MPR menjadi lembaga tertinggi di Republik ini. Bayangkan, yang sekarang hanya 20% kembali ke 100% lagi yang asli. Waduh, nggak terbayang itu, ya. Nah, kemudian soal usulan presiden boleh 3 periode, ya. Pertama kita lihat dululah, ya, pandangan dari stakeholder nih, pihak-pihak yang berkepentingan, ya, yang berpengaruh kuat sebetulnya. Kita dengar ucapan daripada Bapak Presiden Jokowi sendiri. Beliau nggak setuju dengan usulan 3 periode ini. Bahkan beliau komentari usulan ini untuk menjerumuskan saya, katanya, ya. Dan misalnya pernyataan lain disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Ibu Megawati, itu menolak tegas usulan Presiden untuk 3 periode ini. Dan sementara Ketua MPR Bapak Bambang Susatyo tidak setuju Presiden untuk dipilih, boleh dipilih untuk 3 periode. Dan juga kalau saya perhatikan mayoritas fraksi-fraksi di MPR, ya, dan kelompok DPD menolak usulan ini. Fraksi PKS, ya, tentunya jelaslah menolak, ya, karena pembahasan 2 periode atau pembatasan 2 periode di dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 ini kan sebagai satu pasal, ya, buah daripada perjuangan reformasi, ya, agar tidak seperti rezim Soeharto lagi. Kok kita setback kembali, gitu, ya. Saya pikir cukuplah 2 periode, ya. Ini pun hasilnya kan nggak istimewa banget, gitu, ya. Jadi beri kesempatan yang lain daripada anak bangsa ini. Nah, soal capres independen, fraksi PKS jelas tidak setuju, menolak, ya. Berbahaya ini. Kita harus ingat, ya, peran oligarki dalam setiap pemilu, pilpres maupun pilkada, ya. Pemilik modal ini sangat kuat dalam setiap pilpres itu. Khawatir nanti ada orang-orang peliharaan oligarki ini yang dikontrol oleh mereka, dikendalikan oleh mereka lantaran modal
mereka besar, ujung-ujungnya bisa jadi presiden RI. Kan gawat ini negara ini diatur oleh orang lain ya. Apalagi kalau oligarkinya itu dari luar negeri itu ya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian agar MPR berwenang menyusun GBHN, apa perlu amandemen ini, Pak? Bagaimana? Mengenai urgensi GBHN diwujudkan kembali, hal ini sebetulnya ya sudah lama mencuat. Di masa Pak Hidayat Nur Wahid menjadi Ketua MPR RI, GBHN ini sudah disebut-sebut sebetulnya di masa almarhum Pak Taufik Kemas juga menjadi Ketua MPR juga sudah dibahas lah gitu ya. Dan pada periode lalu di masa Pak Zulkifli Hasan menjadi Ketua MPR RI, seperti ada kesepakatan kecil gitu. Saat pimpinan MPR RI menerima kunjungan daripada BPIP ya, yang waktu itu dipimpin oleh Ibu Megawati. Saat itu ada semacam nuansa kesepakatan ya, paling tidak saling pengertian lah ya di antara fraksi-fraksi di MPR RI ini tentang perlunya garis besar haluan negara ini. Bahkan hal ini dituangkan dalam rekomendasi pimpinan MPR tahun 2014-2019 agar MPR berikutnya ya menyusun ya, ini ada dalam keputusan MPR nomor 8 tahun 2019, menyusun semacam pedoman ya seperti GBHN itu. Jadi agar MPR 2019-2024 ini mengkaji substansi dan bentuk hukum daripada pokok-pokok haluan negara yang kita sebut ya, supaya tidak trauma dengan GBHN. Ini kita sebut dengan PPHN ya, pokok-pokok haluan negara. Ini yang kami lakukan sesungguhnya dalam pembahasan secara maraton ya di Badan Pengkajian MPR RI. Nah, saya akan sampaikan mengapa PPHN ini penting ya. Mengapa penting? Pertama, untuk kesinambungan pembangunan jangka panjang, agar rencana-rencana strategis jangka panjang bangsa ini bisa diwujudkan gitu. Jangan setiap ganti presiden, beda arah kebijakan lagi, zigzag begitu ya. Nah, kan ada proyek-proyek yang multi years yang tidak cukup waktu, satu atau kedua periode presiden, katakan 10 tahun. Nah, jadi kita ingin ada satu chain rantai, ada sustainable dari pembangunan itu ya. Kedua, sinergi dan selarasnya pembangunan pusat dan daerah ya. Jadi RPN, rencana pembangunan nasional, dengan RPD, rencana pembangunan daerah, itu sinkron gitu loh ya. Dengan PPHN itu dia bisa disatu arahkan begitu. Nah, alasan ketiga adalah mendudukkan kembali TAP-TAP MPRS dan TAP MPR yang masih berlaku sesuai dengan TAP MPR nomor 1 tahun 2003 ya. Dan juga hal lain yang pertimbangannya mencegah penyimpangan inefisiensi ya, sumber daya negara, SDM, SDA ya, dan juga mengenai anggaran. Bisa berefek kepada juga disintegrasi bangsa ya. Kalau kita salah-salah menempatkan SDA, membagi, misalnya ada merasa ketidakadilan di antara daerah-daerah ya. Yang keempat, ini juga mendesak disusunnya PPHN ini, tadi saya sudah sampaikan di atas bahwa dengan berakhirnya RPJPN yang sekarang ini tahun 2025 nanti, penting ada penggantinya segera sebagai pedoman arah bagi presiden yang terpilih berikutnya.